Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang perempuan bernama Ratna. Ia seorang janda berusia 40 tahun yang dahulu terkenal dengan kecantikan dan pesonanya. Ratna adalah sosok yang anggun, berpenampilan rapi, dan memiliki wajah yang selalu memancarkan kehangatan. Namun, seiring waktu berlalu, pesona itu perlahan memudar. Kehidupan telah mengukir garis-garis halus di wajahnya, sementara rambut hitam legamnya mulai dihiasi helai-helai putih. Bagi Ratna, perubahan ini seperti cambuk yang terus mengingatkannya pada kehilangan besar dalam hidupnya, suaminya yang meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan. Tanpa suami di sisinya, Ratna hidup dalam kesunyian. Desa kecil tempat ia tinggal penuh dengan suara tawa anak-anak dan obrolan tetangga, namun Ratna merasa terasing. Ia mulai menarik diri dari keramaian, memilih untuk menghabiskan hari-harinya di rumah tua peninggalan suaminya. Rumah itu, meski besar, kini terasa terlalu sepi dan dingin. Ia sering duduk di teras, memandang ke arah sawah yang luas, membiarkan pikirannya melayang pada kenangan-kenangan indah di masa lalu. Namun, tak peduli seberapa kuat ia mencoba, bayangan masa kini selalu datang menghantui. Rasa takut akan penuaan, kesepian, dan bayangan hidup yang tak lagi berarti. Ratna adalah perempuan yang dihormati di desanya. Namun, status jandanya membuat beberapa orang memandangnya dengan kasihan. Bahkan ada yang dengan sinis. Gosip tentang dirinya seringkali terdengar di warung-warung desa. Ratna itu sebenarnya masih cantik, tapi sayang, hidupnya sekarang seperti bunga yang layu, jikata salah satu tetangga suatu hari. Ucapan itu sampai di telinga Ratna, menghantam hatinya seperti tombak tajam. Ia tak menunjukkan reaksinya di depan orang lain, tetapi di dalam kamar, saat malam tiba, ia menangis terseduh-seduh. Kata-kata itu menggema di pikirannya, membuatnya merasa semakin kecil. Ketakutan terbesar Ratna adalah menjadi tak terlihat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam makna yang lebih dalam. Ia takut tak ada lagi yang mengingatnya, mencintainya, atau sekadar memperhatikannya. Setiap kali ia memandang cermin di kamarnya, ia melihat bayangan dirinya yang semakin tua. Kerutan di sudut mata dan pipinya tak bisa ia sembunyikan, bahkan dengan bedak dan lipstik yang ia kenakan. Ratna sering bertanya-tanya, apakah ini akhir dari semuanya? Apakah hidupku hanya akan diisi kesepian hingga aku mati? Satu-satunya teman dekat Ratna adalah Warti, seorang perempuan setengah baya yang sudah mengenalnya sejak kecil. Warti adalah tipe orang yang suka berbicara apa adanya, tanpa peduli apakah kata-katanya menyakitkan atau tidak. Suatu hari, Warti datang berkunjung ke rumah Ratna. Mereka berbincang di ruang tamu, ditemani secangkir teh panas dan sepiring pisang goreng. Awalnya, pembicaraan mereka ringan, tentang panen padi yang gagal di desa sebelah dan harga sembako yang naik. Namun, Warti tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dengan nada misterius. "Kamu tahu, nah," kata Warti, sambil menatap Ratna dengan serius, aku pernah dengar ada cara untuk membuat seseorang kembali menarik. Bahkan lebih dari sebelumnya." Ratna terkejut mendengar ucapan Warti. "Maksudmu apa, Ti? Cara apa?" tanyanya dengan nada penasaran. Warti lalu bersandar di kursi, mendekatkan wajahnya seolah-olah takut ada orang lain yang mendengar. "Aku dengar dari seorang kenalan, ada dukun sakti di desa sebelah. Katanya, dia bisa pasang susuk. Kalau kau pakai susuk itu, kau akan terlihat lebih cantik, lebih menarik. Pria manapun pasti akan jatuh cinta padamu," bisik Warti. Ratna terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Warti. "Susuk," gumamnya pelan.
Ia pernah mendengar tentang susuk dari cerita-cerita lama, tetapi ia tak pernah benar-benar memikirkannya. Di dalam hatinya, ada pertentangan yang hebat. Bagian dari dirinya merasa tergoda oleh janji kecantikan dan perhatian yang dijanjikan susuk, tetapi bagian lain merasa takut. Ia tahu bahwa memasang susuk bukanlah hal yang sepele. Ada risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung. Namun, setelah Warti pulang, pikiran tentang susuk terus menghantui Ratna. Malam itu, ia berbaring di tempat tidurnya, memandang langit-langit kamar yang gelap. Ia berpikir tentang kehidupannya yang sepi, wajah-wajah pria yang dulu memujanya, dan bayangan dirinya yang kini mulai dilupakan. Apa salahnya mencoba? Pikir Ratna. Kalau memang bisa membuat hidupku lebih bahagia, kenapa tidak? Keesokan harinya, Ratna akhirnya memutuskan untuk menemui dukun yang disebutkan Warti. Dengan mengenakan kain batik dan kebaya sederhana, ia berjalan menuju desa sebelah, melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh ladang dan hutan kecil. Perjalanannya terasa panjang, seolah-olah alam mencoba mengingatkannya untuk berpikir ulang. Setiap langkah yang ia ambil diiringi oleh suara burung hantu dan gemerisik daun yang diterpa angin. Setelah berjalan hampir 1 jam, Ratna akhirnya tiba di depan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Gubuk itu tampak angker, dengan pintu kayu yang usang dan jendela kecil yang berdebu. Bau dupa menyeruak dari dalam, membuat Ratna merasa mual sekaligus penasaran. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar, dan beberapa detik kemudian, seorang pria tua berwajah keriput muncul. Pria itu mengenakan kain hitam dan membawa tongkat kayu. Ia menatap Ratna dengan mata tajam yang seperti mampu menembus jiwanya. "Aku sudah menunggumu," katanya dengan suara serak. Kata-katanya membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Ratna mencoba menguatkan hatinya. "Saya dengar Anda bisa membantu saya," ucapnya, suaranya nyaris berbisik. Pria tua itu tersenyum samar. "Masuklah," katanya, membuka pintu lebar-lebar. Ratna melangkah masuk, meninggalkan dunia luar di belakangnya, tanpa menyadari bahwa keputusannya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ruangan di dalam gubuk itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lilin-lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Bau dupa semakin menusuk hidung Ratna, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di tengah ruangan, ada meja kayu kecil dengan kain hitam menutupinya. Di atas meja itu, terdapat benda-benda yang tampak aneh, botol-botol kaca berisi cairan berwarna merah, kuning, dan hitam, serta sebuah mangkuk besar yang terlihat seperti terbuat dari tulang. Ratna merasa tubuhnya kaku, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap berdiri tegak. Ki Suro, dukun yang disebut Warti, duduk di kursi pendek dengan tongkat kayunya di tangan. Matanya tak pernah lepas dari Ratna, seolah-olah ia sedang menilai jiwa perempuan itu. "Kau tahu apa yang kau minta ini bukan hal biasa?" tanyanya dengan nada datar, tapi penuh wibawa. Ratna mengangguk, meskipun rasa takut mulai merayap di hatinya. "Saya hanya ingin hidup saya berubah. Saya ingin kembali seperti dulu atau bahkan lebih baik," jawabnya. Ki Suro tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang sudah banyak hilang. "Susuk bisa membuatmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Namun, kau harus siap dengan pantangan dan konsekuensinya. Sekali kau memilih jalan ini, tak ada jalan kembali dengan mudah," katanya. Ki Suro lalu mengambil sebuah jarum kecil dari kain hitam di mejanya. Jarum itu tampak berkilauan meskipun cahaya di ruangan sangat redup. Ia mengangkat jarum itu tinggi-tinggi, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Ratna. Suaranya rendah, seperti bergema di ruangan sempit itu,
menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Ratna hanya bisa diam, memperhatikan dengan jantung yang berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang sedang dilakukan Kisuro, tapi ia merasa ada sesuatu yang tak kasat mata mulai memenuhi ruangan. Udara terasa semakin berat, dan tubuhnya mulai berkeringat meskipun ia tak merasa panas. Setelah selesai membaca mantra, Kisuro menatap Ratna dengan tatapan yang tajam. Aku akan memasukkan jarum ini ke tubuhmu. Jangan bergerak, jangan bicara, dan jangan melawan. Jika kau melanggar, susuk ini tak akan bekerja sebagaimana mestinya, katanya dengan tegas. Ratna mengangguk pelan. Ia meremas kain kebayanya dengan tangan yang gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Kisuro lalu mendekatinya, memegang bahunya dengan tangan yang dingin. Saat jarum itu menyentuh kulit Ratna, rasa sakit yang tajam langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin menjerit, tapi ia menahan diri, mengingat peringatan Kisuro. Setelah prosesi itu selesai, Ratna merasa tubuhnya sangat lelah, seolah-olah energinya telah terkuras habis. Kisuro kembali duduk di kursinya, menatap Ratna dengan senyuman puas. Susuk ini sudah aktif. Mulai sekarang, orang-orang akan melihatmu berbeda. Kau akan memancarkan daya tarik yang tak bisa dijelaskan, seperti magnet yang menarik perhatian, ujarnya. Namun, sebelum Ratna sempat merasa lega, Kisuro melanjutkan, tapi ingat pantangan ini. Kau tak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Kau tak boleh melewati makam saat malam, dan kau tak boleh berbicara tentang susuk ini kepada siapapun. Jika kau melanggar, akibatnya bisa fatal. Ratna hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit khawatir. Ia tahu pantangan itu terdengar aneh, tapi ia tak ingin bertanya terlalu banyak. Ia sudah memutuskan untuk menjalani jalan ini, apapun risikonya. Hari-hari berikutnya, perubahan dalam hidup Ratna mulai terasa. Awalnya, ia mendapati dirinya sering diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Para tetangga yang sebelumnya jarang menyapanya kini tampak lebih ramah. Bahkan para pria di desa mulai meliriknya dengan cara yang berbeda. Di pasar, para penjual sering memberinya senyuman dan menawarkan harga yang lebih murah, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Ketika Ratna bercermin di rumah, ia melihat wajahnya yang tampak lebih cerah dan segar. Matanya memancarkan sinar yang sulit dijelaskan, dan kulitnya terlihat lebih bersinar meskipun ia tak memakai riasan. Apakah ini benar-benar karena susuk? Pikirnya. Hatinya mulai diliputi rasa bahagia. Ia merasa hidupnya kembali memiliki arti. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dalam beberapa minggu, Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Di malam hari, saat ia berbaring di tempat tidur, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi lama-kelamaan, sensasi itu semakin sering terjadi. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada ular kecil yang menggeliat di lengannya atau kakinya. Selain sensasi aneh di tubuhnya, Ratna juga mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat bayangan hitam yang mengejarnya. Bayangan itu tak memiliki wajah, hanya sebuah sosok gelap dengan suara yang berbisik pelan, tapi menusuk telinga. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Suara itu terus mengulang kalimat yang sama setiap kali Ratna tidur. Ratna terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh berkeringat. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanya mimpi biasa. Namun, mimpi itu datang lagi malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi. Setiap kali bayangan itu muncul, Ratna merasa semakin takut. Ia mulai kehilangan waktu tidur, dan wajahnya yang dulu cerah kini mulai terlihat lelah dan pucat.
Suatu malam, saat ia bangun karena mimpi buruk, Ratna merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Matanya melirik ke sudut kamar, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, berdiri sesosok wanita tua dengan wajah penuh luka dan mata yang memerah. Wanita itu menatap Ratna tanpa berkedip, lalu berkata dengan suara serak, "Kau sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kau harus membayarnya." Ratna terbangun dari mimpi buruk dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Napasnya terengah-engah, dan matanya langsung melirik sudut kamar tempat wanita tua itu muncul. Tapi kali ini, sudut itu kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya temaram bayangan perabot yang tersapu cahaya lampu minyak. Namun, perasaan takut tetap menggigit hatinya. Ia merasakan sesuatu yang tak terlihat masih mengawasinya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Rasa dingin merayap dari ujung kakinya hingga ke tengkuk, membuat tubuhnya menggigil meskipun malam itu tidak terlalu dingin. Ratna mencoba menenangkan dirinya. Ia merapalkan doa-doa yang ia pelajari sejak kecil, berharap bisa mengusir perasaan mencekam itu. Tapi setiap kali ia menutup mata, wajah wanita tua itu muncul lagi dalam pikirannya. Bisikan itu seolah masih terdengar, "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuat malam terasa begitu panjang dan mencekam. Keesokan harinya, wajah Ratna terlihat semakin lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, dan tubuhnya mulai terasa berat. Ketika ia bercermin, ia melihat bayangan dirinya yang semakin asing. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak seperti kehilangan nyawa. Meski ia berusaha tersenyum di depan cermin, senyuman itu terasa hampa. Ratna mulai merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Setiap sudut rumah terasa seperti mengintai. Bahkan suara-suara biasa, seperti gemerisik daun di luar jendela atau angin yang berhembus, kini terdengar menyeramkan. Malam hari menjadi waktu yang paling ia benci, karena mimpi buruk itu selalu datang tanpa jeda. Pada suatu malam, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat ia sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Langkah itu berat, seperti seseorang yang sengaja menyeret kakinya. Ratna menahan napas, matanya membelalak menatap pintu kamar yang tertutup. Langkah itu semakin dekat, membuat lantai kayu rumahnya berderit pelan. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Pintu kamar Ratna tiba-tiba terbuka perlahan, menciptakan suara berderit yang panjang dan mengerikan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Ruangan di balik pintu itu gelap gulita, hanya ditemani bayangan remang dari lampu minyak di kamarnya. Ratna memejamkan matanya erat-erat, memeluk dirinya sendiri sambil menangis dalam diam. Keesokan harinya, Ratna merasa ia tidak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Ia memutuskan untuk kembali menemui Ki Suro. Ia berharap dukun itu bisa memberinya jawaban atas semua hal yang sedang ia alami. Dengan langkah berat, ia berjalan ke desa sebelah, melewati jalan setapak yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini perjalanan itu terasa lebih suram. Hutan kecil yang biasanya tampak damai kini terasa mencekam, seolah-olah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap langkahnya. Saat ia tiba di gubuk Ki Suro, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Gubuk itu kosong. Pintu kayunya terbuka lebar, dan di dalamnya hanya ada ruangan yang berdebu dan berantakan. Lilin-lilin yang dulu menyala kini telah padam,
meninggalkan bekas cairan lilin yang mengeras di lantai. Aroma dupa yang dulu memenuhi ruangan itu kini tergantikan oleh bau apek. Ratna mencari-cari tanda keberadaan Kisuro, memanggil namanya dengan suara yang bergetar. "Kisuro, tolong saya," serunya. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara angin yang menerpa pepohonan di sekitar gubuk. Ratna jatuh terduduk di depan pintu gubuk, air matanya mengalir deras. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" ia ratapnya dalam hati. Tanpa Kisuro, Ratna merasa semakin putus asa. Tubuhnya yang semakin lemah kini terasa seperti beban berat yang harus ia pikul setiap hari. Setiap malam, mimpi buruk dan sensasi aneh di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Kadang ia merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kadang ia merasa seperti ada yang membisikkan sesuatu di telinganya, suara yang samar tapi mengerikan. Ratna mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia tidak lagi berani keluar rumah, takut jika orang-orang melihat wajahnya yang tampak semakin tidak sehat. Ia juga mulai menjauhi teman-temannya, bahkan Warti. Dalam pikirannya, Ratna merasa bahwa ini semua adalah akibat dari keputusannya memasang susuk. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya melepaskan diri dari kutukan ini. Dalam keputusasaan, Ratna akhirnya teringat pada seorang kiai di desa sebelah yang dikenal bijaksana dan sering membantu orang-orang yang mengalami masalah gaib. Kiai Hasan, begitu orang-orang menyebutnya, adalah seorang tokoh yang dihormati karena ilmunya yang mendalam tentang agama dan spiritualitas. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Ratna memutuskan untuk menemui Kiai Hasan. Ketika ia tiba di rumah Kiai Hasan, tubuh Ratna hampir roboh karena kelelahan. Ia menangis di hadapan Kiai itu, menceritakan semua yang telah ia alami, dari keputusannya memasang susuk hingga mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Kiai Hasan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memejamkan mata seolah sedang merenung. "Ratna," ujar Kiai Hasan dengan suara yang lembut namun tegas. "Apa yang kau alami ini bukan hanya sekadar efek susuk. Ada kekuatan jahat yang ikut masuk ke dalam tubuhmu melalui susuk itu. Susuk ini tidak biasa. Untuk menghilangkannya, kau harus melalui proses yang tidak mudah. Namun, kau harus siap menghadapi segala risikonya." Ratna menatap Kiai Hasan dengan mata yang basah oleh air mata. "Apapun risikonya, saya siap, Kiai. Saya tidak tahan hidup seperti ini," ujarnya sambil menggenggam kedua tangannya erat-erat. Suaranya dipenuhi rasa putus asa, tapi ada sedikit harapan yang mulai menyala di dalam dirinya. Kiai Hasan tersenyum tipis, mencoba menenangkan Ratna. "Sebelum kita mulai, kau harus paham satu hal, Ratna," ujar Kiai Hasan. "Menghilangkan susuk ini tidak hanya membutuhkan ritual biasa. Kau harus menebus kesalahanmu, memohon ampun kepada Allah, dan menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Proses ini bisa menyakitkan, baik secara fisik maupun batin." Ratna mengangguk tanpa ragu. Ia merasa tidak ada jalan lain kecuali menuruti semua yang dikatakan oleh Kiai Hasan. Setelah meminta Ratna untuk menenangkan diri, Kiai Hasan memulai persiapan ritual. Ia mengambil air zam-zam dari kendi besar di sudut ruangan, lalu mencampurnya dengan segenggam garam kasar. Air ini akan membantu membersihkan pengaruh gaib dari susuk yang ada di tubuhmu, jelasnya. Ritual dimulai dengan Kiai Hasan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya lembut, namun menggema kuat di ruangan itu, seperti ada kekuatan yang ikut hadir. Ratna duduk bersila di lantai, tubuhnya gemetar karena campuran rasa takut dan harapan. Ketika Kiai Hasan menyiramkan air zam-zam ke atas kepalanya,
tubuh Ratna tiba-tiba terasa panas. Ia terlonjak kaget, seperti ada bara api yang menyentuh kulitnya. "Apa yang kau rasakan, Ratna?" tanya Kiai Hasan dengan tenang. "Seperti terbakar, Kiai, panas sekali," jawab Ratna dengan suara bergetar. Ia memegang dadanya, merasakan sakit yang menyengat di dalam tubuhnya. Namun, Kiai Hasan tidak menghentikan ritual. Ia terus melantunkan doa dan menyiramkan air zam-zam sedikit demi sedikit ke tubuh Ratna. Ketika ayat-ayat suci itu semakin panjang dan mendalam, Ratna tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Ia menggeliat, merasakan sakit yang luar biasa, seperti ada benda tajam yang mencoba menerobos kulitnya. Tiba-tiba, ia menjerit keras, suaranya menggema di seluruh ruangan. Jeritan Ratna menarik perhatian Kiai Hasan. Ia menatap Ratna dengan penuh perhatian, memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai yang diharapkan. Tiba-tiba, tubuh Ratna terlihat seperti dihentak oleh sesuatu. Ia jatuh ke lantai, menggeliat seperti sedang melawan kekuatan tak kasat mata. Dalam keadaan seperti itu, Ratna merasa seolah-olah ia berada di antara dua dunia. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan wanita tua yang sering muncul dalam mimpi buruknya. Wanita itu berdiri di tengah ruangan, menatap Ratna dengan tatapan tajam. "Kau tidak bisa lari dariku," bisik wanita itu, suaranya dingin seperti es. Namun, kali ini Ratna tidak merasa takut. Ada kekuatan dari doa-doa yang dilantunkan Kiai Hasan yang membuatnya merasa lebih kuat. "Pergi. Aku tidak ingin terus hidup dalam kegelapan ini," teriak Ratna meskipun suaranya terdengar serak. Wanita tua itu tersenyum sinis, lalu perlahan-lahan menghilang. Ketika penglihatan itu hilang, tubuh Ratna terasa sangat lemah, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa ada benda kecil yang keluar dari kulit di bagian dadanya. Ratna menunduk, dan di sana, di atas lantai, ia melihat sebuah jarum kecil yang tampak berkilauan. Itu adalah susuk yang dulu dipasang oleh Ki Suro. Kiai Hasan mengambil jarum itu dengan hati-hati, lalu membungkusnya dengan kain putih. "Inilah sumber masalahmu, Ratna. Susuk ini membawa kekuatan gaib yang tidak hanya merusak tubuhmu, tetapi juga jiwamu." "Alhamdulillah, sekarang sudah keluar," ujar Kiai Hasan dengan nada lega. Namun, Ratna masih merasakan sakit yang mendalam di dadanya. "Kiai, kenapa saya masih merasa ada sesuatu yang berat di tubuh saya?" tanyanya dengan suara lemah. Kiai Hasan mengangguk, seolah-olah ia sudah menduga hal itu. "Sekarang, waktunya kau memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kau lakukan," ujar Kiai Hasan. Ia meminta Ratna untuk mengambil wudhu dan melakukan sholat taubat. Meskipun tubuhnya lemah, Ratna menuruti permintaan itu dengan penuh kesungguhan. Saat ia sujud, air matanya mengalir deras. Ia memohon ampun kepada Allah, meminta agar semua kesalahan dan dosa-dosanya dihapuskan. "Ya Allah, ampuni hamba MU yang lemah ini. Saya hanya ingin hidup dalam kedamaian, tanpa beban dari dosa yang telah saya lakukan," ratapnya dalam doa. Ketika Ratna menyelesaikan syalatnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa berat yang tadi ia rasakan perlahan-lahan menghilang. Wajahnya yang pucat mulai kembali bersinar, dan ia merasa seperti telah dilahirkan kembali. Kiai Hasan tersenyum penuh kebijaksanaan. "Inilah awal yang baru untukmu, Ratna. Jangan lagi tergoda oleh jalan yang salah. Hiduplah dengan iman dan tawakal," pesan Kiai Hasan. Setelah ritual dan doa itu selesai, Ratna duduk bersandar di dinding rumah Kiai Hasan.
Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya mulai terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa beban yang menghantui dirinya perlahan-lahan memudar. Mata Ratna melirik ke arah Kiai Hasan yang tengah membersihkan perlengkapan ritualnya. "Kiai," dipanggil Ratna dengan suara serak. "Apakah ini berarti semua sudah selesai? Apakah hidup saya akan kembali normal?" tanya Ratna penuh harapan. Kiai Hasan menoleh padanya, tatapannya penuh kelembutan tapi tegas. "Ratna, jalanmu untuk sembuh memang sudah dimulai, tetapi ini belum sepenuhnya berakhir. Dosa yang kau buat dengan memilih jalan susuk telah meninggalkan bekas dalam dirimu. Untuk sepenuhnya sembuh, kau harus menjalani hidup yang lebih bersih, penuh ibadah, dan mendekatkan dirimu kepada Allah. Hanya dengan itu kau bisa benar-benar menemukan kedamaian." Ratna mengangguk perlahan, memahami bahwa ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen. Namun, dalam hatinya, ia merasa siap. Ia tidak ingin kembali terjebak dalam kegelapan yang sama. Ketika Ratna kembali ke rumahnya, suasana terasa berbeda. Rumah yang sebelumnya penuh dengan perasaan mencekam kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah misterius di malam hari, dan sudut-sudut ruangan yang sebelumnya terasa seperti diawasi kini tampak biasa saja. Namun, Ratna masih merasakan luka emosional yang dalam akibat semua yang telah ia alami. Ia mulai membersihkan rumahnya, membuang semua benda yang mengingatkannya pada masa lalunya yang gelap, termasuk pakaian-pakaian mahal yang dulu ia beli dengan harapan memancarkan pesona susuknya. Setiap kali ia membuang sesuatu, Ratna merasa seperti sedang membebaskan dirinya dari belenggu yang telah lama mengikatnya. Tetangga-tetangga yang sebelumnya sering memujinya karena kecantikannya kini mulai melihat perubahan pada Ratna. Wajahnya tampak lebih alami, tidak lagi memancarkan aura gaib yang memikat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah kedamaian yang tidak terlihat tapi terasa. Meski demikian, Ratna tahu bahwa masyarakat akan terus membicarakannya. Beberapa orang mulai bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba menjauh dari kehidupan sosial, sementara yang lain mencoba memancing informasi tentang apa yang terjadi. Namun, Ratna memilih untuk tidak terlalu memedulikan itu semua. Ia fokus pada dirinya sendiri dan pada hubungan spiritualnya dengan Allah. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan memperbaiki hidupnya. Ia juga mulai mencari cara untuk membantu orang lain, entah dengan memberikan makanan kepada tetangganya yang kurang mampu atau membantu mengajar anak-anak di desanya. Ratna merasa bahwa dengan memberi, ia bisa menebus sebagian dari kesalahan masa lalunya. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada malam-malam ketika rasa takut dan ingatan akan mimpi buruknya masih menghantui. Kadang ia merasa cemas, bertanya-tanya apakah dosa-dosanya benar-benar telah diampuni. Tapi setiap kali ia merasa demikian, ia mengingat nasihat Kiai Hasan, "Berpeganglah pada Allah. Dia Maha Pengampun." Waktu berlalu, dan perubahan dalam diri Ratna semakin terlihat. Ia yang dulu dikenal sebagai perempuan angkuh yang tergoda oleh keinginan duniawi kini menjadi sosok yang rendah hati dan penuh kasih. Orang-orang di desa mulai menghormati Ratna bukan karena kecantikannya, tetapi karena kebaikan hatinya. Suatu hari, Warti, sahabatnya, datang berkunjung. Warti yang dulu memperkenalkan Ratna kepada Ki Suro kini terlihat menyesal. "Maafkan aku, Ratna. Kalau saja aku tidak membawamu ke dukun itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi," ujar Warti dengan mata berkaca-kaca. Ratna tersenyum lembut, menggenggam tangan Warti. "Tidak ada yang perlu kau sesali, Warti. Semua ini adalah pelajaran bagi kita.
aku bersyukur karena Allah masih memberiku kesempatan untuk berubah. Yang penting sekarang, kita harus belajar dari pengalaman ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, kehidupan Ratna berubah total. Ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kedamaian dalam doa. Rasa haus akan perhatian yang dulu mendorongnya memasang susu kini tergantikan oleh rasa syukur atas hidupnya yang baru. Ia menyadari bahwa kecantikan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat dari luar, tetapi tentang hati yang ikhlas dan penuh cinta. Ratna juga mulai berbagi kisahnya kepada orang-orang di sekitarnya, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk memberi pelajaran. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas dalam hidup, katanya suatu hari kepada sekelompok ibu-ibu di desanya. Hidup ini adalah ujian, dan hanya dengan kesabaran serta keimanan kita bisa melewati semuanya dengan baik. Cerita Ratna menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kesalahan adalah bagian dari hidup, tetapi pertobatan dan usaha untuk memperbaiki diri adalah anugerah terbesar yang bisa dimiliki manusia. Di akhir perjalanannya, Ratna menemukan apa yang selama ini ia cari, kedamaian sejati yang hanya bisa ditemukan melalui penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa.